Dari kacamata daerah, mereka punya strategi Pak. Daerah. Yang diincar apa Pak? Satu, Lampung. Kedua, Jabar. Yang ketiga, Kaltim. Yang keempat, Sumsel. Ini data terakhir saya dapatkan. Maka Sulsel. Ini dari daerah Pak, dari suku. Suku Sumatera satu, Aceh. Kedua, Minang. Bukan Padang ya Pak, Padang itu kota. Minang. Yang ketiga apa? Sunda. Keempat, Betawi. Kelima, Makassar. Keenam, masuk ke sini wilayah NTB. Bahkan NTB, Nusa Tenggara Barat. Bapak tahu nggak? Nusa Tenggara Barat itu kota 1000 surau, 1000 masjid. Sekarang diincar mereka pemurtadan, termasuk Madura. Siapa di antara yang murtad menjadi pendeta sekarang? Lis Saodah. Sekarang sedang dikader artis yang terkenal menjadi pendeta, Lukman Sardi, Asmiranda. Ibunya cerita Pak, Asmiranda ini. Ternyata beberapa bulan lalu, Asmiranda ini pulang. Disampaikan dia hanya diam dan menangis. Sudah 2 rumahnya dijual untuk membayar hutang si Jonan, suaminya yang Kristen di Manado itu. Jadi dia jadi sapi perahan. Udah saya pesan sebenarnya sama keluarganya, tolong bujuk kembali ke Jakarta, diam-diam saya datang, kita ruqyah. Insya Allah bisa. Sama dengan anak ibu kok susah sholat. Saya khawatir kalau udah di atas 7 tahun anak ibu terus ngotot tidak mau sholat. Ini ada yang salah. Kemungkinan besar jin masuk. Saya minta sama ibu kalau bisa, kalau ada anak ibu yang sudah di atas 7 tahun susah disuruh sholat, tolong diruqyah. Sama dengan Asmiranda ini. Waktu teriak di media itu Pak, saya mencium ini korban telepati, seperti seorang Aceh yang dimurtadkan. Pernah saya ceritakan Pak, ternyata sekarang jin dari Amerika mereka kirim ke Indonesia memurtadkan orang-orang di Pekanbaru. Waktu kami ruqyah pakai bahasa Indonesia mereka nggak ngerti. Begitu pakai bahasa Inggris baru dia jawab, rupanya jinnya dari Amerika. I'm from American katanya. Umur dia bilang berapa umur? 1500 tahun. Ada bukunya, sampai kita bukukan dialog dengan jin itu Pak, dari Amerika. Dia mengaku 1500 tahun. Ternyata dia diutus dari pendeta besar di sana, ingin menghancurkan Sumatera Barat dan Riau lewat telepati, jin masuk. Luar biasa Pak, sampai kita bukukan satu buku itu. Akhirnya kita paksa masuk Islam, Islam or dead. Dia masuk Islam jin itu. Makanya ibu, dalam Islam tidak diperintahkan kita minta panjang umur. Yang ada hidup berkah. Yang suka minta panjang umur 2, iblis dengan jin. Makanya iblis ditunda sampai hari kiamat, sementara jin bisa 2000 tahun. Jadi tidak diminta kita Pak panjang umur. Bapak mau nggak 2000 tahun? 75 aja udah gemetaran. Benar Pak, apalagi 2000 tahun. Yang penting berkah, betul ya Pak? Biar kaya, yang penting berkah. Ya. Suku, fakultas, hati-hati anak ibu yang kuliah ya. Fakultas yang diincar. 1, kedokteran. Kedua, teknik. Ketiga, ekonomi. Keempat, hukum. Sampai begini rapinya strategi menghancurkan Islam, memurtadkan umat di Indonesia. Begitu rapi. Ada yang objeknya wilayah, ada objek suku, ada fakultas. Kenapa di kedokteran? Karena logika mereka, kalau dari orang-orang muslim itu kita bisa murtadkan menjadi dokter, ketika menyuntik, obat disuntikkan, akidah dirusak. Seperti Pekanbaru Pak. Berapa banyak sudah korban. Dokternya bilang, kamu berdoa sama, udah lama sakit ya Bu? Sudah. Udah berdoa kepada Tuhan? Sudah. Kepada siapa? Kepada Allah. Belum sembuh? Belum. Coba berdoa kamu kepada Yesus. Dicarinya obat yang bagus, yang mahal, tapi gratis. Udah, kamu makan ini dulu. Tapi janji ya Bu, iya.
kamu berdoa kepada Yesus. Atas izin Allah, bukan karena Yesus, Pak. Akhirnya sembuh. Apa dia bilang? Kamu doa sama siapa kemarin? Sama Yesus. Terbukti kan yang masuk Islam itu. Yang kedua apa, Pak? Teknik. Mereka pingin teknisi di Indonesia itu orang-orang mereka. Yang ketiga, hukum. Sekarang 90% pengacara siapa? Amuba. Asli muka Batak. Atau gerobak, gerombolan Batak. Bapak hati-hati loh karena Bapak pengacara. Itu di Menara Era Senin Jakarta Pusat, mereka setiap pagi ngundang pengacara-pengacara muda. Begitu kumpul, Pak, alasannya kopi morning itu, pagi-pagi minum kopi, yang dibagikan sebelum acara Injil, Bible. Saya pernah, Pak, diundang dialog di Gani Jemaat, tahu kan? Jalan di Ponorogo, Pak. Imam Bonjol, sebelum Tamrin kan, sebelah kanan. Di sana saya mengangkat sistem hukum Islam, studi komparatif hukum Islam dengan hukum konvensional. Mereka hadir pengacara itu. Siapa yang bermain di sana? Orang-orang mereka, Pak. 90%, Pak. Pengacara sekarang orang-orang Batak kafir. Berhasil mereka. Kenapa? Mereka punya punya rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Sekarang yang berhasil mereka apa? Kedokteran dengan hukum, loh, Pak. Di Sumatera itu, di Riau, di Sumatera Barat, Mentawai, Bapak yang Sumbar, siapa yang masuk ke sana? Dokter-dokter Batak dari Nomensen, Metodis, Pantekosta, Katolik, alumnus Medan, masuk ke sana itu. Dokter-dokter puskesmas mereka menguasai. Kenapa, Pak? Karena anak-anak kita yang Muslim tidak mau ditempatkan di daerah pedalaman, maunya di kota atau ngambil spesialis. Ini kita paksa anak kita, Pak. Nak, pengabdian, nak, kamu ke pedalaman. Orang tua juga salah, Pak. Anak-anak ditempatkan di kota, terus ke daerah siapa? Makanya salah satu yang saya koreksi. Orang sering menyalahkan Ustadz ketika ada kesalahan fatal di Indonesia. Pastor dan pendeta turun ke daerah. Kenapa mereka bisa? Dana cukup, mereka nggak perlu memikirkan anak dan istri di kota. Kenapa? Di cover oleh umat. Seandainya masjid seluruh Indonesia mau mengcover itu, Ustadz bisa kita kirim ke pedalaman. Di Kelapa Gading, Bapak tahu masjidnya, kasnya itu 11 miliar, tidur di bank. Di Jakarta Timur, saya pergoki kas 600 juta tidur di bank. Hamburkan aja uang itu untuk dakwah. Kita bikin program Ustadz ke daerah. Berapa sanggup masjid ini? 3 juta satu Ustadz, 2 minggu di daerah. Kita kirim ke daerah. Kalau dari sekarang kita tidak mulai, Pak, habis kita ini. 78% tinggal Islam di Indonesia. Yang berimannya tinggal berapa? Kita di Indonesia masih full ngurusin anak yatim, tapi ngurusin mualaf siapa? Rumah yatim di mana berkeliaran, rumah mualaf di mana? Padahal orang murtad itu harus dinasihati, orang mualaf harus dibina. Ustadz kita hanya berani teriaknya di radio-radio. Sering saya ajak ustadz-ustadz ke daerah. Sampai sekarang satu pun tidak ada yang mau. Kenapa? Tiket beli sendiri saja. Mundur satu-satu. Jujur, Pak, jujur. Saya tanggal 8 berangkat ini ke Pulau Nias. Pulau Nias itu, Pak, saya harus terbang ke Kuala Namu. Kuala Namu terbang lagi saya 50 menit. Pulau terpencil. Bapak tahu di sana. Azan kita sudah di kota. Maksimal 3 kali. Di kota sama Kristen azan di masjid-masjid Pulau Nias itu sekarang. Ada yang masuk Metro TV? Ada yang masuk TV One? No. Seperti kasus gereja Singkil. Yang diekspos itu apa, Pak? Gereja dibakar di Singkil Aceh. Seolah-olah orang Aceh tidak toleransi. Padahal kronologisnya apa? Ada MOU antara pendeta dengan bupati. Gereja maksimal 1 karena jamaah cuma 48. Ternyata gereja dibangun 10. Tapi nggak diangkat sama Metro TV, betul kan? Beda dengan Islam Tolikara. Kita sudah ikut peraturan. Hari Ahad tidak dagang, nggak apa-apa. Orang berjilbab tidak berkeliaran. Suara mik tidak keluar masjid. Masjid juga dibakar. Tapi selalu disanding. Wajar dong. Masjid dibakar, kenapa? Gereja dibakar. Persoalannya beda. Kita sudah patuh dibakar. Di sana mereka melanggar peraturan, makanya dibakar. 10 gereja, Pak, di sini. Tapi yang diangkat media, Pak, gereja dibakar. Ingat kasus bom kemarin di Alam Sutra itu?
Sudah hampir digiring itu teroris kan. Untungnya Islam. Begitu orang non Muslim, ada nggak mengangkat apa agamanya, di mana gerejanya, siapa pendetanya, disembunyikan sama televisi. Alasannya karena stres. Kenapa ketika orang Muslim mengebom gereja tidak dikatakan stres? Kenapa hanya orang Kristen dikatakan stres? Supaya undang-undang tidak dikenakan undang-undang terorisme. Tapi kalau Islam meledakkan gereja dikatakan teroris. Kristen membakar mall tidak dikatakan teroris. Ada apa Indonesia ini? Luar biasa loh Pak. Bapak hati-hati Bapak membaca Kompas itu. Ini termakan opini Pak. Pejabat itu termakan opini di Indonesia ini. Ada pernah cerita menarik Pak. Saya ngisi kajian. Saya bilang maaf ya, kalau Bapak kalau ada jenderal sini Angkatan Darat Laut Udara Kepolisian, saya bilang Bapak dari intelijen, karena saya juga belajar intelijen. Jangan tersinggung, saya bilang. Hati-hati termakan opini media. Pas saya bisa cara, rupanya ada jenderal bintang 2 sebelah kanan saya di Jakarta Pusat. Tapi apa yang terjadi? Dilacaknya nomor telepon saya. Tiba-tiba sore saya ditelepon. Pak, saya jenderal bintang 2, nama saya ini. Saya Dinas Angkatan Darat. Oh iya, saya tertarik dengan ceramah Bapak. Bisa nggak ngisi pengajian saya? Saya kira mau ditangkap, profesor ngisi pengajian. Iya. Saya takut sih enggak. Yang saya takut dia masuk neraka kalau nangkap saya, itu aja. Dibawa saya ke pesantren Jawa Barat. Saya bilang bagus Pak, karena apa? Bapak maaf ya Bapak, ini orang Sunda si jenderal ini. Saya bilang maaf ya Pak, jangan tersinggung Bapak. Sekarang Jawa Barat daerah paling hitam di Indonesia pemurtatan. Setiap bulan minimal 4.000. Dan di Cianjur itu, di Cipanas sudah dibangun 27 gereja baru. Kenapa orang Sunda? Karena Jawa Barat hinterland Pulau Jakarta. Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka injar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masuk di stop. Bapak saha, abdi mas itu orang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar situ orang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badeka mana? Saya bilang badeka luhur. Sabar orang, tilurang. Saya bilang. Dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar situ orang, oh bangga. Abdi keluhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur Pak, keluhur naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, gereja besar lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang Pak, berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari Unsri, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang, seluas 15 hektar. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh iya, Bapak semua orang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus, di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak tolong ya Pak hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera bagian selatan, Sumbaksel. Luar biasa Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lisa Odah. Saya bingung lihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad, nasihati kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pancung. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu
Kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu nggak? Saya sendiri yang melaporkan ke Komisi Hukum, Komisi 3 Hukumnya, DPR. Kapolri Sutanto, Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen, saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja, teteh mah Kristen. Sakit itu di sini, Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang mah sadarnya cicing wae di ditu. Cicing, Pak, cicing wae. Hati-hati loh Bapak, orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar, Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa, Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY, orang murtad jadi menteri. Siapa? Menteri Kesehatan, Napsi Amboy. Itu adiknya Profesor Dr. Hasan Walinono, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di Sengkang itu. Dr. Napsi Amboy. Itu Muslim, Pak. Masuk Kristen. Dia itu sama-sama saya di PBHMI. Senior saya beliau itu. Nikah dengan Gubernur NTT, Emboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurdin Khalid beliau itu, dari Sengkang beliau. Udah saya bujuk istri Pak Nurdin Khalid. Tolong Bu, bisa nggak dibujuk Ibu Napsiah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog. Karena saya ngisi di rumah Pak Nurdin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda. Sudah saya bujuk keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta? Saya nanti bantu dia ruqyah. Termasuk Luman Sardi itu. Bisa insya Allah, Pak. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Bapak punya doktrin ini loh sama anak. Bapak tahu perumahan Bougainville ini? Salah satu anak jamaah pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir, Pak. Masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget, Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh, Pak. Bilang apa gitu? Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor 1. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada Al-Quran. Enjoykan anak dengan Islam. Gembirakan anak ke masjid. Jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf. Begitu seriusnya kita di sini orang tua. Jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Jujur, ayo. Kalau saya anak saya paksa ke masjid ikut saya. Subuh itu anak-anak kecil saya bangun itu jam 4. Bangunnya nak, kita ke masjid ya nak, bangun nak, bangun. Nanti kalau terlalu capek kamu habis dari masjid tidur ya nak. Tolong jawab ayah lo nak. 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga lo nak, demi Allah. 1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Yang membuat kamu masuk surga kalau Allah ridho sama kamu lo nak, demi Allah nak. Doktrin saya seperti itu. Ke masjidnya anak, bujuk anak ke masjid, banguni dengan kelembutan. Sekarang maaf, berapa banyak, maaf, masih ada waktu ini. Demi Allah, Bu, berapa banyak kita bangga anak kita pintar matematika tapi tidak bisa baca Al-Quran. Berapa banyak alumni S2 dari Jerman tidak bisa mensolat jemaah.
jenazah. Betapa indahnya di hari kematian kita, imam jenazah adalah anak kandung kita. Di hari kematian kita, ungkapan itu anak kandung kita, bukan orang lain. Saya pergoki Pak, demi Allah, jamaah saya 9 sekeluarga, semua orang kaya, 5 laki-laki 4 perempuan. Di hari kematiannya sibuk nelpon saya, tolong Ustaz carikan yang memandikan ibu kami. Subhanallah, betapa sakitnya hati seorang ayah di hari kematiannya anak menjadi penonton. Betapa indahnya hati seorang ayah di hari kematiannya membuka busananya anak kandungnya, memandikan anak kandungnya, imam jenazah anak kandungnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling berhak terhadap jenazah adalah ahli warisnya, saudara senasabnya. Sab pertama anak dan mantu kita, sab kedua saudara sepupu kita, sab ketiga tetangga kita, sab keempat teman kerja. Jangan kita merapat ke depan yang bukan hubungan darah dengan jenazah. Makanya saya kalau masuk jenazah ke masjid, Pak mau jadi imam? No. Ada anak kandung enggak? Maaf ya Pak, enggak ada. Saudara kandung ada enggak? Sepupunya enggak? Dia lebih berkewajiban dari saya Pak. Bukan saya enggak mau jadi imam jenazah. Hati-hati loh Pak sekarang. Silahkan S2 ke Jerman, S3 Swedia. Tapi basic agama harus kuat. Apa yang kita banggakan nanti di hari kematian kita Pak? Anak menonton jenazah kita, subhanallah. Di dunia saja sudah dipermalukan, apalagi di akhirat. Begitu diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar, apa yang kita jawab? Anak tidak bisa Al-Quran, sholat banyak tinggal. Hampir di semua pengajian yang melibatkan anak-anak, saya tanya jujur, nak kelas berapa nak? Seperti kemarin, kelas berapa nak? Kelas 3 SMA Pak. Subuh tadi? Enggak Pak. Bisa ibu kandungnya, demi Allah senyum Pak. Bukan malu, bukan nunduk. Mana ibu kamu? Itu Pak, senyum ibunya. Allahu Akbar. Enggak subuh dah? Enggak Pak. Sering tinggal sholat? Sering. Sholat apa? Subuh dengan Isya. Isya kecapean, subuh kesiangan. Ibunya santai Pak. Maaf ya Pak, demi Allah. Tolong kita koreksi istri kita di rumah pulang nanti, tolong kita koreksi. Bagaimana Allah membela kita? Allah biarkan akidah terluntar. Tauhid belum lurus, baca Al-Quran nggak bisa, sholat tidak tepat waktu. Mau bagaimana Allah mau menjaga kita? Makanya ittaqullah haqqa tuqatih. Jujur Pak, kita bangga kadang anak kita S2, S3, tapi kita koreksi agamanya. Sudah bisa nggak anak sholat jenazah? Kalau seandainya Allah takdirkan ayahmu meninggal, sudah bisa nggak mimpin jenazah? Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya Pak. Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak, di Pasaman itu. Disuruh sholat, maaf saya pakai bahasa Padang. Anda adu piti di masjid. Bawa yang orang Padang Pak, hati-hati sekarang. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumber loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda. Setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Makanya Pak, demi Allah, pulanglah ke kampung, pulanglah. Berjuang ini Pak, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Subhanallah. Apa yang kita benahi? Kondisi akidah, tauhid ini. Di sini Pak, gak mungkin anak mau sholat kalau tidak mengenal Allah. Subhanallah.